Semarak Ramadan 1442 Hijriah. Dengan syariah, hidup menjadi berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan boleh dikatakan sebagai bulan taubat. Artinya, sudah selayaknya setiap muslim memperbanyak tobat pada bulan ini. Sebabnya pada bulan ini insya Allah Subhanahu wa ta'ala lebih banyak lagi mengampuni para pendosa yang mau bersungguh-sungguh bertobat dari dosa-dosanya. Tobat tentu harus dilakukan dengan penuh kesungguhan. Itulah tobat yang benar-benar murni, tulus. Tobat semacam ini mensyaratkan antara lain, pertama, penyesalan yang sedalam-dalamnya. Seorang yang benar-benar menyesal dari perbuatan dosa tak akan memandang remeh dosa, termasuk dosa kecil sekalipun. Dalam hal ini, Bilal bin Sa'ad berkata, "Janganlah kamu memandang pada kecilnya dosa, namun perhatikanlah kepada siapa kamu berbuat dosa." Ahmad bin Hanbal. Artinya, jangan sekali-kali meremehkan dosa kecil, apalagi sebagaimana dosa besar. Dosa kecil pun sama-sama merupakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dari itu, dosa-dosa kecil jika sering dan biasa dilakukan akan menjadi banyak jika pelakunya tidak sering-sering bertaubat kepada Allah. Kedua, banyak memohon ampunan, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ajari aku suatu doa yang akan aku panjatkan dalam salatku." Rasulullah lalu bersabda, "Katakanlah, ya Allah, sungguh aku telah menzulimi diriku sendiri dengan kezuliman yang banyak, sementara tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Karena itu, ampunilah aku dengan ampunan darimu, dan sayangilah aku. Sungguh, Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang." Muttafaq alaih. Ketiga, bertekad kuat untuk tidak mengulangi dosa yang sama. Baginda Rasulullah SAW menyebut orang yang banyak bermaksiat sebagai orang yang enggan masuk surga. Beliau bersabda, "Setiap orang dari umatku akan masuk surga kecuali yang enggan." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapa yang enggan?" Beliau bersabda, "Siapa saja yang menaatiku masuk surga, siapa saja yang bermaksiat kepadaku, berarti dia enggan masuk surga." Hadis riwayat Al-Bukhari. Keempat, tidak menunda-nunda amal. Seorang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sungguh-sungguh tak akan pernah menunda-nunda amal. Sebabnya, ia sadar kesempatan dia hidup tidak banyak, apalagi sebagian hidupnya sudah digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini, Khalid bin Ma'dan rahimahullah berkata, "Saat pintu kebaikan telah terbuka di hadapan salah seorang di antara kalian, segera masuki, karena dia tidak tahu kapan pintu kebaikan tersebut menutup kembali." Ahmad bin Hanbal. Terakhir, kita berharap tobat kita di dunia ini bisa menghapus sama sekali penyesalan di akhirat nanti. Sebabnya jelas, di akhirat nanti banyak manusia yang akan menyesali diri. Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah berkata, "Sungguh kebanyakan orang-orang yang telah diwafatkan berangan-angan bisa hidup kembali meski hanya sesaat saja. Agar bisa bertobat,
dan bersungguh-sungguh melakukan ketaatan. Padahal hal demikian adalah mustahil bagi mereka. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.